Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang di kelas Rekayasa Perangkat Lunak 1. Tentunya kalian akan belajar bagaimana menjadi seorang software engineer yang baik. Nah, di mata kuliah ini kita akan bisa melihat nantinya bagaimana Anda nanti melakukan segala hal yang berhubungan dengan pembangunan software. Ya, karena memang itulah inti dari kalian mengambil prodi atau program studi teknik informatika. Diharapkan memang kalian akan menjadi software engineer nantinya di akhir. Nah, cuma permasalahannya sekarang, ketika kita berbicara kata software engineer, maka kata software engineer itu sebetulnya sudah mengalami spesifikasi yang cukup kecil-kecil. Kalau sekarang kan mungkin kalian pernah dengar dengan kata UI engineer, UX engineer, kemudian ada UX designer, ada tester, ada coder, kemudian ada software analis, ada segala macam. Nah, itu adalah karir di dalam software engineering. Nah, beruntungnya kalian itu hidup sudah di zaman yang sudah spesifik. Kalau dulu di zaman saya ya kita dilatih memang benar-benar jadi software engineer. Harus segala bisa. Mulai dari awal proses sampai akhir proses nanti kita membangun software, itu kita harus bisa. Nah, kalau sekarang kalian tuh sebetulnya belajar semua bahwa ada bagian ini dalam sebuah proses pengembangan perangkat lunak, tapi kalian diharapkan di akhir memilih learning path-nya. Apakah kalian mau jadi, saya mah sukanya di database aja, berarti database engineer-nya. Oh, saya mah suka untuk bisa mengolah data supaya nanti jadi pengetahuan yang baik. Saya mah berarti jadi data scientist aja. Nah, itu bisa sekarang. Kalian pilih seperti itu. Nah, tentunya dengan spesialisasi atau spesifikasi semacam ini, kalian harus lebih mudah hidupnya dibanding zaman saya waktu dulu. Karena benar-benar kalian bisa memilih nantinya. Dan juga nanti si mata kuliah ini kami rancang juga biar kalian bisa memilih. Tentunya nanti ketika kalian mengerjakan, kita akan punya sebuah proyek tugas besar, di mana tugas besar ini ada 4-5 orang dalam satu timnya. Nah, itu tidak perlu mengerjakan semuanya. Tapi minimal jangan sampai ada pos yang kosong ya. Itu yang bahaya nantinya. Misalkan di bagian desainer. Desainer tuh nanti ada banyak lagi prosesnya. Mungkin kalau kalian kebayangnya desainer tuh hanya ngedesain antarmuka saja. Tidak. Itu ada lagi kerjaannya nanti. Nah, menjadi desainer ini siapa? Misalnya bisa pilih orangnya, misalnya si Budi atau Ani jadi desainer, sementara yang ini jadi orang yang nantinya ngoding. Karena saya lebih suka ngoding, saya malas bikin-bikin kayak macam tampilan-tampilan gitu. Saya lebih senang mentranslate dari tampilan menjadi sebuah XML, misalnya kalau di Android, kalau misalnya di web berarti saya lebih suka HTML dan CSS-nya. Dan seterusnya. Nah, di sini kalian memang benar-benar diarahkan untuk bisa nantinya memilih spesialisasi itu. Nah, RPL sendiri di informatika itu dibagi menjadi 2 mata kuliah, ada RPL 1 dan ada RPL 2. Nah, karena Anda sudah RPL 1-nya dengan saya, pasti RPL 2-nya pun akan kembali dengan saya. Jadi kita bertemunya 1 tahun. Kecuali kalau misalnya sayanya ada halangan untuk tidak mengajar lagi semester depan, nah itu kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan masih ada kesempatannya, berarti akan saya lagi yang mengajar. Apa bedanya? Nanti kita akan bisa lihat antara RPL 1 dengan RPL 2. Tentunya RPL 1 ini merupakan fondasi dasar untuk Anda memasuki dunia software engineering. Apakah RPL 2 nanti expertnya ya? Enggak. Nanti ada lagi pendekatannya. Jadi ada beda pendekatan seperti itu. Nah, overview mata kuliah software engineering atau rekayasa perangkat lunak ya itu tadi. Kalian juga sudah baca slide-nya. Kalau yang sudah baca, kalau yang belum ya tinggal dibaca kembali. Nah, tapi pertemuan kali ini saya ingin benar-benar concern ke arah konsep perkuliahan dengan saya. Supaya kalian pun bisa lulus dengan nilai yang baik ataupun juga dengan nilai yang istimewa atau A di akhir semester. Hati-hati, gagal di RPL 1 berarti RPL 2-nya Anda tidak bisa ambil. Saya harapkan kalian semuanya lulus di akhir semester ini. Nah, untuk bisa lulus, kalian harus bisa paham dulu konsep. Selama daring, kuliahnya akan berbeda dengan ketika kita bertemu di kelas. Karena semester ini masih kita full daring, dan semester depan pun itu baru himbauan ya. Baru himbauan untuk mulai ketemu di kelas, tapi believe me, saya nggak akan mau ketemu kalian kok di kelas, tenang aja.
Karena ya kaliannya sendiri belum divaksin. Kecuali kalau kaliannya sudah divaksin, aku baru mau ketemu ya. Dan bukan karena saya tidak suka ketemu kalian, tidak, tapi ya lebih baik dua-duanya sehat toh, bisa sama-sama belajar dibanding kita maksain ketemu di kelas, tahu-tahu kaliannya sakit atau sayanya sakit gitu. Itu kan jadi nggak enak belajarnya. Nah, anggaplah setahun ke depan ini kita masih daring, maka saya akan membagi 2 tema pembelajaran atau 2 cara pembelajaran. Nah, cara pembelajaran ini kita bungkus menggunakan satu metode namanya flip classroom. Dari nama udah jelas, classroom atau ruangan kelas yang dibalik. Kalau dulu kalian belajar di SD, SMP, SMA, itu kalian belajar, guru masuk, kalian diajari, lalu kalian dikasih PR atau ujian, ya selesai. Nah, kalau flip classroom kebalikannya. Karena flip classroom itu kan student centered learning. Artinya kalian yang akan fokus menjadi inti dari pembelajaran itu sendiri. Jadi saya akan memberikan materinya itu beberapa hari atau bisa seminggu sebelum kalian ketemu saya minggu depan ini. Apa yang kalian harus lakukan? Yang kalian harus lakukan adalah pelajari materi itu, mau paham, mau tidak paham, telat mentah. Kebayang ya? Jadi kalian baca, saya kasih slide nih, 10 slide, 10 halaman slide gitu ya. Kalian baca, mau ngerti, mau enggak. Nah, kalau sudah, tandai bagian mana yang tidak pahamnya. Bagiannya tidak pahamnya itu Anda tuangkan nanti di LMS. Jadi di setiap section, nanti kan kalau di LMS itu ada section-section ya. Kalau kalian bingung section itu apa, bab lah intinya. Nah, bab itu nanti saya akan menyediakan satu aktivitas untuk kalian bertanya tentang bab tersebut. Bertanya itu sifatnya opsional, walaupun saya tulis di sananya wajib. Tapi saya berharap kalian memang bertanya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, ketik saja di situ. Nanti di minggu depannya ketika kita ketemu di kelas, kita hanya akan membahas itu saja. Apa yang kalian tanyakan. Yang tidak ditanyakan, ngapain saya bahas. Nah, kenapa kita menggunakan konsep seperti ini? Karena ada kebutuhan asinkronus dan sinkronus. Di mana asinkronus itu kita belajar tanpa ketemu real time seperti ini. Kalau ini kan real time ya. Saya ngomong, Anda dengar walaupun ada delay. Nah, kalau asinkronus itu biasanya kita manfaatkan LMS. Jadi saya ngupload kuis atau saya ngupload apa yang kalian tinggal kerjakan atau kalian tinggal baca, lalu kalian summary-kan. Itu asinkronus. Kalau sinkronus, sebaliknya kayak kita sekarang nih, melakukan Zoom, itu namanya sinkronus. Artinya kita bisa langsung berdiskusi real time. Walaupun sinkronusnya kalau di kelas ada 2. Ada sinkronus via Zoom dan ada sinkronus via grup Telegram. Saya harapkan grup Telegram itu digunakan juga untuk berdiskusi. Nah, itu yang saya ingin Anda pahami dulu bahwa konsep kelas saya akan seperti itu. Jadi setiap minggunya, kalau konsep flip classroom, itu saya akan menjelaskan overview-nya 10 sampai 15 menit saja. Overview dari materi yang sudah saya berikan sebelumnya. Bisa udah ngasih Anda dulu materi, Anda sudah baca, kasih overview-nya 10 sampai 15 menit, saya akan berikan poin-poin pentingnya apa yang Anda harus pahami. Kalau sudah, Anda bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya pertanyaannya tadi kan orang rata-rata malu ya kalau lewat Zoom langsung atau via chat, ya sediakan di LMS. Anda bangga bertanya. Nah, tugas bertanyanya itu seminggu saya buka waktunya. Dan sekali lagi ini sifatnya opsi, walaupun saya tulis wajib. Artinya tidak akan saya gunakan untuk bahan penilaian. Saya berharap ketika sudah dibikin opsi, bukan berarti Anda jadi, udah gue nggak usah tanya. Gitu. Justru harusnya, karena nggak wajib, nggak ada nilai, ya gue nggak usah. Mau pertanyaan sebodoh apapun ya pasti akan dijawab dan nggak akan dinilai, gitu kan? Jadi harusnya kalian nggak lagi ragu untuk bertanya. Nah, sebanyak mungkin saya akan bahas sedetail mungkin jawabannya. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka saya akan akhiri kelasnya. It means 15 minutes in the beginning itu selesai kalau kalian tidak akan atau tidak ada pertanyaan sama sekali. Nah, itulah kenapa saya bilang ya di Zoom pun juga kalian nggak akan berat. Kenapa ya? Karena saya hanya meminta waktu juga nggak lama. Ya kalau di pertemuan awal pasti akan lama karena ngejelasin. Untuk berikutnya biasanya tidak akan lama. Maksimum biasanya 1 jam dan itu pun juga sudah panas kuping saya karena pakai headset ya. Nggak mungkin kita ngajar nggak pakai headset seperti itu. Sampai sini masih terbayang ya penjelasan saya ya. Oke. Nah, untuk proses rekap daftar hadir, saya tidak akan merekap dari Zoom. Jadi lu pada mau ikut Zoom, mau lu nggak ikut pun sekalipun, itu tidak ngaruh ke daftar hadir.
Setiap minggunya akan ada challenge. Nah, challenge inilah yang kalian harus kerjakan untuk bisa mendapatkan daftar hadir di minggu tersebut. Kalau gagal challenge gimana, Pak? Even kamu harus bisa nyoba. Mau gagal sekalipun untuk bisa dianggap hadir. Kebayang ya? Jadi mau gagal sekalipun kalian tetap harus bisa coba untuk bisa saya anggap hadir. Nah, challenge di sini jangan Anda bayangkan, oh dua anjir tugas setiap minggu. Enggak lah ya. Ini tugasnya benar-benar kecil. Nanti kita akan demoin deh. Satu tugas yang hari ini akan menarik sekali. Di mana nanti kalian akan melakukan daftar hadir pakai GitHub. Makanya kenapa kemarin saya minta Anda membuat akun GitHub dan Trello.com. Nanti karena akan saya jelaskan di akhir pertemuan ini. Nah, kalian akan melakukan presentasinya lewat GitHub. Sekaligus Anda mencoba, sekaligus Anda daftar hadir. Kalau biasanya Anda dulu pakai Google Form, nah sekarang cobalah pakai GitHub. Biar kalian tahu prosesnya seperti apa nanti kalau kalian berkolaborasi. Nah, kenapa ada challenge-challenge kecil seperti ini? Ya karena kita susah ketemunya. Saya tidak bisa memastikan kalian belajar atau tidak dengan benar di rumah. Tapi minimal dengan mini challenge seperti ini, kalian bisa men-reflection diri kalian, apakah kalian sebenarnya sudah paham atau belum? Kalau kalian nggak kerjain, berpengaruh nggak? Ya paling absennya tidak masuk. Tapi di kelas saya pastikan sekali lagi, absen itu hanya untuk kebutuhan administratif. Jadi di daftar nilai memang muncul, tapi tidak akan dipakai sebagai komponen dari nilai akhir. Walaupun muncul ya, misalkan nilai kehadiran kalian 50 karena kalian sering bolos gitu ya. Tapi 50 ini tidak akan saya masukkan ke rumus nilai akhir. Jadi kalau kalian mau bolos, ini yang penting tugas kalian benar dan kalian kerjakan, ya nggak masalah. Karena bagi saya belajar itu bukan masalah hanya sekedar hadir atau tidak. Saya yakin di antara teman-teman di sini pun yang hadir di Zoom, ada kok yang tidak mendengarkan, ada kok yang sebetulnya dia hanya aktifkan Zoom-nya lalu dia tinggalkan, dia sarapan atau mungkin mandi gitu ya. Saya tidak peduli itu semua. Kenapa saya tidak peduli itu semua? Karena yang akan meraih masa depan itu kalian. Saya sudah punya masa depan. Buat apa saya ngoyo? Kalian yang akan meraih masa depan, betul ya? Kalau kalian mau masa depannya ya biasa-biasa saja, nggak apa-apa. Ada kok orang bodoh yang kaya, ada. Tapi apakah kalian puas dengan hidup sebagai orang bodoh? Nah, itu pertanyaannya. Kalau saya pribadi, ya kaya itu penting. Kalau kalian mau jadi kaya, itu nggak apa-apa. Kalian kejar jadi kaya. Tapi yang pasti harus dikejar adalah kalian nggak boleh mati dalam keadaan bodoh. Lahir kita sudah bodoh, jangan sampai kita mati pun juga sebagai orang bodoh. Itu merugi sekali kalian hidup di dunia. Nggak ada nikmatnya sama sekali. Paham ya? Nah, itu kan pilihan hidup kalian. Saya nggak bisa paksa. Kalian nggak mau ngerjain tugas, nggak masalah. Kalian nggak mau belajar, nggak masalah. Saya nggak akan marahi. Yang akan saya marahi adalah kalau kalian nggak mau mengerjakan kewajiban, tapi kalian nuntut hak. Pak, saya mau nilai saya A. Lah, tahu diri lah. Kasihan temennya yang sudah berjuang dengan baik, dapat nilai A, lalu kalian yang nggak berjuang apa-apa dapat nilai A. Itu adilnya dari mana? Kan nggak adil ya. Tapi apakah harus dimarahi? Nggak perlu dimarahi. Ngapain? Anda sudah besar, Anda sudah cukup dewasa untuk bisa menilai apakah sebuah mata kuliah itu penting atau tidak untuk Anda seriusi. Dan kalau saya boleh sombong, yang mata kuliah inti dari informatika ya ini. Apa bedanya antara teknik informatika dengan teknik elektrik software engineering? Mereka nggak belajar software engineering, mereka belajar hardware engineering. Apa bedanya dengan teknik arsitektur ya? Mereka belajarnya adalah building arsitektur gitu, how to build atau engineering di bidang building gitu. Kalau kalian ya bidang software seperti itu. Kalau kalian gagal di sini, believe me, setengah dari hidup kalian di informatika itu gagal. Itu aja intinya. Nah, apakah saya bisa belajar lagi setelah misalkan saya gagal di kelas Bapak? Ya pasti bisa. Toh banyak orang yang, atau ada beberapa orang yang dia itu tidak lulus di kelas saya, tapi sekarang jadi software engineer, ya ada. Ya itu kan kembali lagi. Artinya apa? Saya di sini hadir bukan untuk buat Anda pintar. Tapi saya di sini untuk menunjukkan jalan kalau kalian mau pintar. Kebayang ya? Pilihan kalian nanti yang mau jalan ke arah yang saya tidak akan menuntun kalian, ini ayo lewat jalan sini, enggak. Saya hanya nunjukin nih jalannya ke sana. Kamu mau ke sana atau mau ke sini, terserah aja. Nah, itu esensi dari pembelajaran di perguruan tinggi. Paham ya? Oke. Nah, untuk aturan.
Karena daftar hadir tidak berlaku, artinya maksudnya sebagai hanya syarat administratif, ya kalau kalian malu dilihat sama orang tua nanti nilai absennya alfa gitu, alfanya banyak sekali, ya jangan alfa, udah gitu aja. Sekedar ikut beraktivitas juga akan dapat daftar hadir. Nah, kemudian alfa izin sakit segala macam berpengaruh nggak, Pak? Kalau untuk daring saya tidak akan memperlakukan alfa izin sakit. Kecuali kalau kita sudah nanti ketemu di kelas, ya nanti akan ada aturan yang berbeda. Kemudian baju segala macam, ya saya rasa kaos cukup gitu loh. Asal jangan pakai kaos dalam saja. Pakailah kaos yang sopan ya. Kaos yang sopan saja seperti apa kan kalian tahu. Kemudian ya kalau celana nggak kelihatan, saya juga nggak perlu lihat Anda kayak full dari atas sampai bawah. Terserah aja Anda mau pakai celana pendek atau segala macam, itu terserah. Yang penting juga ya tolong kontrol. Kalau kalian pakai celana pendek yang nggak usah diri-diri selagi kalian apalagi mengaktifkan kamera. Kan dilihat temennya nggak enak. Kalau saya bodo amat gitu ya, nggak penting buat saya gitu. Nah bagi temennya kan jadi, aduh ini kok anak gimana sih gitu. Mau tidur ya tinggal nonaktifkan saja videonya, selesai gitu. Nah tapi saya ingin ya memang kalau masih bisa dan memang masih ada kuota yang bisa dimanfaatkan, terutama nanti kan April kalian akan dapat lagi bantuan kuota tuh selama 3 bulan ke depan, ya aktifkan aja videonya biar kita bisa juga saling melihat wajahnya. Karena penting sekali untuk seorang pendidik dengan orang yang dididiknya bisa melihat face to face. Nanti akan kelihatan efeknya seperti itu. Oke, itu paling untuk aturan. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Silakan, ada yang mau bertanya dulu. Boleh mengaktifkan sound-nya, silakan. Mau bertanya tentang peraturan mungkin? Biasanya kan aturan ini yang paling jadi hal yang bisa ditawar seperti itu. Kalau keterlambatan, saya juga sekali lagi karena saya daftar hadir bukan dari Zoom, ya kalian mau masuk Zoom-nya 10 menit sebelum saya berakhir tidak masalah. Semua pasti akan punya efek untung dan ruginya. Nah itu kalian harus bisa mulai memilah kira-kira untung atau rugi ya kalau saya telat seperti itu. Ya kalau kalian merasa memang kelasnya nggak cukup penting, nggak masalah. Saya juga nggak akan sakit hati kok. Intinya begitu. Nah ini enaknya ngajar daring. Kalau di kelas saya biasanya baper. Kalian datang gitu ya, terus malas-malesan gitu ya, ele-elean di kelas saya gitu, biasanya saya kesal. Nah kalau di daring mau ngapain saya marahin juga nggak ngaruh kan. Kalian tinggal nonaktifkan kamera aja, saya udah nggak tahu kalian ngapain gitu. Nah jadi esensi daring itu benar-benar di kalian sebagai fokus pembelajaran. Oke, ada pertanyaan silakan loh. Kalau mau ngajuin pertanyaan begini boleh nggak Pak? Kalau saya nanti begini gimana boleh nggak? Silakan. Pak izin nanya. Boleh silakan. Kalau semisalkan tadi Bapak bilang nggak ada aturan apa izin sakit gitu ya, Ya. untuk daring. Nah itu kalau misalnya kita nggak masuk UTS nih ada ini nggak Pak? Bahwa apa perbaikan apa? Susulan. Iya susulan Pak maksudnya Pak. Kalau perbaikan tidak ada, karena kalian bukan Susulan lagi maksudnya. anak SMA ya, nggak ada lagi remedial kalau di kelas saya. Tapi susulan apakah boleh? Begini Mas, daftar hadir itu diisi berdasarkan aktivitas challenge yang kalian lakukan. Challenge itu saya buka 1 minggu. Jadi saya akan rekapnya bukan hari ini, saya akan rekap hadirannya untuk minggu ini di hari Selasa minggu depan, sebelum kalian masuk kelas. Jadi waktunya besar sekali. UTS boleh nggak susulan? Selama alasannya masuk akal, ya saya izinkan. Contoh misalkan Pak, saya internetnya mati. Pak, saya listriknya mati. Atau Pak, saya sedang sakit, boleh nggak nyusul? Silahkan. Di masa daring seperti ini, saya hanya bisa berharap kalian jujur. Karena apapun paling akan saya percaya. Mau ngapain saya nggak percaya? Misalnya, Pak, mati listrik, mana buktinya? Ya, kalian buktinya aja, nyari buktinya susah. Benar nggak? Dan saya nggak mau ngerjain orang hanya untuk nyari bukti. Ntar ke PLN lah kalian datang gitu. Listrik saya mati gitu. Kayak orang gila. Nggak perlu. Kalian tinggal ngomong, Pak, saya listriknya mati. Tapi dengan itikat jujur ya. Karena tanggung jawabnya bukan lagi ke saya, tapi tanggung jawabnya ke Tuhan kalian masing-masing. Oke. Ya, hati-hati. Pembelajaran itu yang memonitor bukan saya. Yang memonitor itu Tuhan. Jadi hati-hati. Kalian bohong, nanti kalian dapat tulahnya. Dan saya akan memakai masih percaya. Udah gitu aja. Ya, apapun yang kalian laporkan ke saya akan percaya. Walaupun itikat kalian buruk, saya akan percaya. Udah gitu aja. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak.
Yuk. Jadi hati-hati ya. Kalian nggak perlu tegang, waduh daftar hadir saya belum ngisi. Seminggu saya buka tuh buat aktivitas. Maka kalian beraktivitas. Karena konsepnya aktivitas ya. Jadi bener-bener misalkan, ini saya punya coding nih, masih error, tolong benerin. Kalian bisa ngerjain atau kalian mencoba walaupun tidak jalan gitu, kalian upload, ya udah kalian bisa dianggap hadir. Pak, kan bisa bohong ya, bisa aja tinggal copy paste dari punya temennya. Ya silahkan. Sekali lagi, apa esensi kalian belajar? Itu kan saya kembalikan lagi ke kalian ya. Esensi kalian ketemu saya itu ngapain? Mau ngebohong ya silahkan. Berarti esensi kalian belajar itu untuk ngebohongin diri sendiri. Hati-hati ya, kalian kalau ngebohong ke saya itu ngebohongin diri sendiri gitu. Kalian nggak belajar tapi ngomong belajar. Kalian nggak beraktivitas cuma copy paste ya kalian ngomong belajar. Gitu. Apalagi ntar tugas besar. Apa nih sama saya plagiat gitu. Ya saya nggak bakal banyak ngomong, udah pasti aja langsung gitu. Hati-hati, tugas nggak boleh plagiat ya. Lebih baik kalian kerjakan tidak jalan, atau misalkan kalian kerjakan semampunya di sini bukan hanya saya mah udah segini mampunya, enggak ya, sampai batas ambang batas yang kalian punya masing-masing, ya udah nggak masalah. Dibanding kalian nggak ngerjain sama sekali atau kalian plagiat. Plagiat itu lebih buruk dibanding orang yang tidak mengerjakan. Bagi saya lebih masih mulia orang yang tidak mengerjakan dibanding yang plagiat. Tapi lebih mulia lagi orang yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh, walaupun gagal. Itu aja. Bayang ya, jujur sajalah, buat apa kita bohong, nggak ada gunanya. Kalian mau ilmu dari saya, baru bisa berkah ilmunya kalau kalian jujur. Ada lagi? Silakan pertanyaannya. Nanti rekaman biasa saya akan taruh di YouTube saya akan kasih ke kalian linknya, ya nggak Anda manfaatkan. Tapi untuk pertemuan pertama, saya nggak tahu apakah pertemuan pertama ini penting untuk diunggah atau tidak ya, karena biasanya cuma aturan saja. Nanti kita lihat kebutuhannya. Oke, ada lagi? Sebelum kita masuk ke materi, jadi kita langsung belajar hari ini. Kalau dari saya cukup, Pak. Oke, sip. Kalau apa yang kalian akan pelajari sebenarnya sudah ada di slide ya. Mulai dari awal sampai akhir, kira-kira Anda akan belajar apa, itu kan sudah saya berikan silabus di LMS. Sudah semua bisa akses LMS ya? Kalau yang belum, berarti kan belum perwalian atau misalnya baru perwalian. Sip. Nah, tinggal dilihat saja, kalian lihat di bagian silabus. Bentar, saya share screen saja. Jadi saya sudah memberikan kontrak kita selama 1 semester, kalian akan belajar apa, itu sudah ada di silabus. Tinggal dilihat aja di sini. Kalau saya keluar dari sini, pembahasannya, kan kalian bisa nanti ngisi pas daftar hadir itu kalian harus konfirmasi kan ya. Nah, di konfirmasi itu kan ada yang materi tidak sesuai ya. Kalian tinggal pilih saja materi tidak sesuai. Nah, di sini saya sudah mengajarkan ini. Ini yang minimal. Saya bilang ini minimal yang saya ajarkan. Apakah bisa lebih atau bisa berganti? Ya biasanya akan saya ganti, andaikan diganti pun juga dengan yang lebih modern. Supaya kaliannya juga bisa lebih dekat ke arah nanti kalau kalian kerja seperti apa. Tenang saja. Nah, ini sudah saya berikan. Beserta nilainya pun juga sudah saya berikan di sini. Apakah nilai di sini saklek? Tidak. Ya kalau UTS-nya kecil biasanya saya besarkan di tugas. Tapi panduan kalian sudah bisa lihat di sini tidak ada nilai kehadiran ya. Jadi kalian tidak perlu susah payah untuk membohongi diri sendiri hadir di Zoom padahal nggak ngedenger sama sekali. Nah itu nggak perlu karena memang tidak dinilai dari situ. Kemudian nilainya juga biasanya saya pasang di sekian, kalian bisa lihat ABCD-nya. Nanti saya kasih sembari sama rumus-rumusnya. Jadi kalian bisa ngelihat nanti di Excel-nya seperti apa secara online. Biasanya di akhir perkuliahan. Itu saja sih intinya. Kalau apa yang Anda akan pelajari ya ini. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu atau kita lanjut ke materinya? Lanjut ya? Lanjut, Pak. Lanjut aja, Pak. Saya tidak akan buka slide. Slide-nya sudah Anda baca. Kalau kalian belum baca, ya tinggal kalian buka lagi sehabis kelas saya ini. Inti dari pertemuan hari ini adalah saya ingin mengingatkan kalian betapa pentingnya mata kuliah ini. Jadi kalau saya mengajar, itu saya selalu buka pertanyaannya dengan kenapa kalian harus belajar RPL. Ini ibaratnya kayak kalian bertanya ke orang arsitektur,
kenapa orang arsitektur harus belajar teknik arsitekturnya? Yaitu jawabannya sama. Ibaratnya gini, membangun software itu sangat mirip sekali dengan merancang yang lain atau misalnya membangun yang lain, contoh membangun bangunan. Kalau kalian melihat bangunan seperti Unicom yang kalian pernah lihat di gedung baru, membangun gedungnya kira-kira gimana langkahnya? Perkiraan aja dulu. Sok silakan, yang mau berpendapat langsung aktifkan, jangan ragu-ragu. Dibuat terlebih dahulu desain bangunannya, Pak. Oke, yang kebayang kalian berarti desainnya dulu ya. Oke, kemudian dari desain? Fondasi, Pak. Fondasinya. Kemudian? Bahannya akan digunakan. Bahannya, berarti dipilih dulu bahannya, bener ya? Ya. Sudah kekumpul semua bahannya, baru bangun. Bangun pun juga kan per lantai, bener nggak sih? Nggak langsung ujuk-ujuk jadi Betul, sebuah gedung. Lalu apa kiranya kalau misalkan ketika membangun gedung Unicom itu tidak ada desain atau maketnya? Kira-kira gimana? Akan tidak teratur. Kacau. Tidak teratur. Kemudian Pak Rektor bakal senang nggak kira-kira sama bangunannya? Nggak bakal, Pak. Nggak bakal. Iya. Kenapa? Bisa-bisa misalkan masuk pintu depan yang bagus tuh kaca, jebret, kita kan langsung ketemu lobby sama tangga mewah itu ya, yang kayak di Korea-Korea gitu. Nah, kalau ibaratnya kalian tiba-tiba buka pintu langsung WC, gimana kira-kira pendapatnya? Terlihat aneh dan kurang estetik, Pak. Kurang estetik, Ya. misalnya, ya, tapi Ya. berfungsi kan? Ya berfungsi, WC-nya tapi berfungsi kan? Iya, Ya. di dalam WC-nya nanti ada pintu untuk menghubungkan ke lobby gitu. Dia semua orang yang mau masuk lobby harus masuk WC dulu gitu. Iya, Pak, nggak masuk akal. Artinya gini, kita tidak hanya membangun gedung yang berguna, benar nggak sih? Kalau hanya sekedar ngomong, saya bangun berguna kok, berfungsi kok. Iya, berfungsi. WC-nya kalian berfungsi. Tapi kalian nyaman nggak setiap orang mau masuk lobby harus masuk WC dulu gitu? Nggak nyaman. Benar nggak? Kemudian kedua, memang ada dalam ilmu arsitektur, WC itu ditempatkan di pintu depan gitu. Nggak ada. Artinya apa? Kalian bukan hanya membangun yang berguna, tapi juga pantas atau appropriate. Atau dalam bahasa lebih singkatnya, nah, ilmu engineering itu memastikan itu. Ya, apa bedanya sama software? Sama aja. Software kalian nggak bisa masuk coding. Yang kalian lakukan di pemrograman algoritma itu hanya belajar implementasinya aja. Tapi dalam membangun software, kalian nggak bisa hanya sekedar programming. Nggak bisa kalian buka IDE kalian misalnya pakai IDEA, kalian pakai NetBeans, kalian pakai misalkan Storm, misalkan untuk ngoding website gitu ya, atau misalnya pakai Sublime atau pakai apapun lah, Visual Studio Code, lalu kalian ngoding, bisa jadi software. Cuma pertanyaannya, software-nya pantas atau tidak? Nah, kata di sini kan ada yang menilai, benar nggak sih? Kalian nih, misalkan kuliah, kalian pakai bikini misalkan. Yang cewek-ceweknya pakai bikini misalkan, seperti itu. Berfungsi nggak bikini? Berfungsi. Untuk sebagai pakaian kan memang bikini adalah pakaian, tapi apakah pantas atau tidak? Nah, yang menilai pantas bukan dirinya sendiri, benar nggak sih? Atau yang cowok lah misalkan, panjang dada gitu. Buat nunjukin ototnya misalnya seperti itu. Pantas nggak? Ya nggak pantas, tapi boleh nggak? Ya boleh aja gitu. Yang telanjang dada nggak masalah gitu. Cuma pertanyaannya pantas enggak? Dan yang menilai pantas itu kan bukan kalian lagi, bukan yang panjang dadanya atau yang pakai bikini ya, tapi orang lain, benar nggak sih? Nah, begitupun software pun kalian buat software itu untuk siapa? Untuk pengguna nantinya, calon pengguna kalian, benar nggak sih? Kadang-kadang dan sering kali kita membangun software bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Orang lain yang ngebayar kita tuh ya. Hati-hati, ini orang lain yang sudah ngebayar kita. Atau yang bakal jadi sumber penghasilan kita gitu ya. Ibarat kalian misalnya bikin jadi developernya Spotify, ya berharapnya kan orang pakai Spotify-nya untuk mendengarin musik gitu ya. Ya berarti orang itu bayar nantinya ke Spotify-nya. Nah, kalau kalian sudah dibayar oleh orang itu, pantaskan diri. Bukan hanya membuat sesuatu yang berfungsi, tapi juga membuat sesuatu yang sifatnya juga pantas. Nah, itulah kenapa kalian harus belajar software engineering. Supaya kalian tahu sebetulnya apa sih yang pengguna kalian inginkan. Nah, hati-hati ya, kita membangun software itu berdasarkan keinginan pengguna. Tapi tidak semua keinginan pengguna itu harus kalian implementasi. Karena ada hal-hal yang berdasarkan keinginan pengguna itu tidak sesuai dengan ilmu
rekayasa atau ilmu engineering-nya. Contoh misalkan bilang gini, pengen bikin e-commerce kayak Tokopedia atau Bukalapak, terserah lah kalian pernah pakainya apa. Tapi nggak mau ada login. Jadi orang belanja aja, nggak perlu ada login. Kalian turutin nggak? Enggak. Enggak, Pak. Nggak, kenapa? Butuh Karena identitas. memerlukan user ya. Penggunanya udah bayar loh sama kalian. Penggunanya minta begitu. Kalian lakukan nggak? Pertanyaan berikutnya. Perwalian. Kalian baru banget kan si akad ya. my.unicom.ac.id. Nggak perlu ada login lah. Jadi siapapun bisa ngisiin perwalian saya. Misalkan kalian minta begitu. Anggaplah saya developernya. Kira-kira saya itu harus terima nggak keinginan kalian? Bisa Jadi memberi siapapun saran. bisa mengisi perwalian siapapun. Jadi tinggal ketik NIM-nya, ini perwaliannya ini, dia bisa pilih walaupun bukan dirinya. Boleh nggak? Nggak bisa, Pak. Keamanan. Nggak bisa, Pak. Ya, Iya. itulah. Secara Artinya terbuka. apa? Ilmu engineering itu menyeimbangkan dua hal itu. Kita harus bisa mengikuti pengguna, tapi kita juga punya dasar atau fondasi engineering-nya. Di mana ada batasan bahwa pengguna ini bisa minta sesuatu yang di luar batas engineering. Kalian harus tolak. Kayak tadi, misalnya perwalian bisa mau NIM siapapun, kalian tinggal ketikin NIM-nya, lalu kalian isi perwaliannya. Loh, memang kalian orang itu kok bisa-bisanya ngisiin? Kalau orang itu nggak mau ngambil mata kuliah itu gimana? Atau kalian tiba-tiba orang ini udah perwalian, tapi kalian dendam nih sama orang ini, dihapus aja perwaliannya. Terus anak itu jadi nggak bisa kuliah. Itu gimana caranya? Nah, di sanalah kita belajar ilmu software engineering. Menyeimbangkan antara keinginan pengguna dengan apa yang ada di ilmu engineering-nya itu sendiri. Supaya kalian bisa menjadi great software engineer. Itu kuncinya kenapa kita belajar software engineering. Nah, tentunya dalam membangun software pun juga kalian harus paham bahwa software yang dibangun itu ada dua bentuk. Ada software yang sifatnya private, dan ada software yang sifatnya public. Apa bedanya? Private itu berarti software-nya digunakan di lingkungan yang terbatas berdasarkan regulasi terbatas juga. Dan penggunanya terbatas. Contoh kayak apa? Kayak si akad kalian, kalian. Itu private. Kenapa? Ya, anak untung bisa pakai nggak? Ya nggak bisa, karena nggak punya NIM-nya. Benar nggak sih? Kemudian, apakah konsepnya juga sama dengan Unicom? Belum tentu. Mereka pakainya NPM, bukan NIM. Kalau kita NIM ya, nomor induk mahasiswa. Kalau mereka pakainya NPM. Seperti itu, nomor pokok mahasiswa. Walaupun konsepnya sama, tapi kan dua hal yang berbeda. Database-nya pasti beda, betul. Digit NIM-nya. NIM kalian 8 digit. NPM mereka itu bisa lebih dari 8 digit. Secara database pasti berpengaruh. Kalian sudah belajar database ya? Misalnya pilih tipe data vartar. Vartarnya ukuran 8, 9. Itu aja udah beda. Artinya apa? Ya memang software itu diperuntukkan untuk satu lingkungan tertentu saja. Nah, itulah software private. Apa bedanya sama software public? Nah, software public itu kebutuhan penggunanya tidak terbatas pada lingkungan tertentu. Artinya software ini bisa dipakai oleh siapapun, oleh segmen siapapun. Contoh, Spotify itu public software. Ya kalian, misalkan ada, kalian ngedengerin, lalu kalian ngedengerin, walaupun beda umur, beda segmen, misalkan, tetap aja cara ngedengerinnya sama kan. Yang diharapkan dari software itu sama, gitu, nggak muluk-muluk seperti itu. Aku nyalain Spotify, aku bisa pilih musik yang aku sukai, kalau sukai bisa masuk playlist, dan seterusnya aku bisa putar playlist, dan yang lainnya. Nah, itu bedanya public software. Contohnya apa lagi? Office, Microsoft Office. Itu juga adalah public software. Siapapun bisa pakai, kebutuhannya tidak dibatasi oleh lingkungan tertentu. Semua orang pasti butuh bold, semua orang pasti butuh italic, semua orang pasti butuh underline. Nggak lingkungan tertentu aja kan, saya nggak butuh bold, maka nanti di Microsoft Office saya nggak ada boldnya, nggak gitu. Masa Office kalian beda sama Office yang di kakak kalian kan aneh gitu. Terus Office di rumah kalian beda dengan Office di kampus, kalau kalian sudah masuk aneh gitu ya. Yang satu ada tombol bold-nya, satu enggak, karena yang ini gunanya nggak mau bold gitu. Karena orangnya nggak suka marah-marah, jadi nggak suka nge-bold gitu. Kan aneh gitu ya. Nah, itu bedanya antara private dan public software. Kenapa hal ini jadi penting? Karena membangunnya ilmu engineering-nya beda. Nah, inilah bedanya RPL 1 dan RPL 2.
Di RPL 1, kalian akan membangun sebuah software yang sifatnya private. Jadi private software. Kebutuhannya terbatas. Nanti kita lihat apa yang akan dibangun, kita akan lihat nanti di tugas besar. Jangan pusing dulu. Tugas besar baru akan saya keluarkan sekitar minggu ketiga. Jadi kalian punya waktu cukup lama untuk kerjanya sampai akhir semester. Nah, menggunakan pendekatan, kalau di RPL 1 kita menggunakan pendekatan proses oriented. Apa itu proses oriented? Nanti kita akan jalani satu-satu ya. Jangan dihajar di depan dulu. Nah, kemudian di RPL 2 ngapain? Kalian membangun bukan lagi private software, tapi public software. Nah, public software ini kalian akan membangunnya menggunakan pendekatan object oriented. Jadi dua hal ini beda antara RPL 1 dengan RPL 2. Mana yang lebih unggul? Nggak ada yang lebih unggul. Jadi object oriented itu terbentuk karena ada proses oriented. Kalian harus bisa memahami dulu proses oriented, baru bisa masuk dengan mudah kalau kalian nanti belajar object oriented. Bayang ya? Oke, ya itu overview yang kalian akan pelajari. Nah, tentunya tadi kenapa saya bilang kita harus belajar ilmu engineering ya, karena ada proses. Sama kayak kalian tadi menyebutnya ada proses membangun gedung. Bahwa membangun gedung itu nggak bisa langsung aduk semen lalu antem aja, tempelin bata dan seterusnya. Ada ilmunya. Mulai dari kita pengen tahu, kan tadi kan kita udah komit ya bahwa yang kita bangun ini software itu untuk pengguna kita, berarti kita harus tahu dulu maunya pengguna kita apa. Betul ya? Setelah tahu pengguna kita maunya apa, maka kita harus pelajari dulu secara ilmu engineering-nya, apakah itu mungkin atau tidak secara teknis. Jangan sampai tadi minta e-commerce tapi nggak ada login-nya. Ya, kita pelajari dulu. Kalau ternyata dia nggak cocok, kita bargaining sama customer-nya. Pak, ini nggak, kalau secara teknis nggak boleh kayak begini karena begini. Nah, itu kalian harus bisa begitu, harus ngomong. Karena kalian knowledge worker ya, bukan hanya ngedengerin lalu nerima, itu wartawan. Kalian bukan wartawan di sini. Nah, kalau sudah di bargaining dan sudah deal pada akhirnya, ya kalian mulai membuat model awalnya dulu. Membangun gedung itu juga nggak langsung membuat market. Kok market nggak? Kalau kalian masuk lobby itu kan ada tiruan bangunan tinggi ya, yang kecil. Nah, itu paket namanya. Nah, sebelum paket itu ada namanya blueprint. Di kertas bentuknya. Ada gambar denah dan seterusnya. Nah, di IF pun juga gambar dulu di kertas itu. Gambar denahnya. Denahnya itu mau ada apa, mau segala macam. Dari yang user pengen itu, jadi nanti ada punya fungsi apa, softwarenya, itu kita gambar denahnya dulu. Namanya analisis. Setelah kita analisis, baru kita desain marketnya. Market itu berarti yang lebih kelihatan bentuknya seperti apa sih. Nanti kalau benar-benar dibangun dalam skala yang benarnya, nanti jadinya begini. Kalau market sendiri kan bukan bangunan yang benarnya, tapi cuma tiruannya saja. Tapi minimal kita bisa lebih membayangkan, oh gedungnya nanti seperti ini. Nah, sama di software pun juga di tahap desain kalian akan membuat model yang tadi dituangkan di analisis menjadi lebih dekat ke arah solusi. Baru kalau sudah seperti itu, baru kalian kerjakan membangun software, yaitu implementasi atau ngoding. Nah, kalau sudah ngoding, pasti kalian akan testing. Ya, kalian uji coba dulu, benar nggak yang di coding kalian itu benar atau tidak. Kalau sudah benar, berarti kalian serahkan diuji coba ke customer-nya. Apakah diterima atau tidak. Itu yang penting. Diterima atau tidak. Kalau diterima, ya sudah. Berarti kalian deploy. Deploy itu kalian sajikan software kalian ke pengguna kalian. Kalau sudah, apakah didiamkan saja? Ya tidak. Kalian pun juga menjalankan Microsoft Office, menjalankan Microsoft Windows, sebenarnya ada update, benar. Artinya secara berkala, si software tersebut dipelihara, diupdate, di maintenance. Nah, di dalam maintenance juga jadi salah satu hal yang penting. Nah, itulah langkah-langkah kalau kalian ingin membangun sebuah software. Nah, di minggu depan kita akan melihat bagaimana kalian menyusun langkah-langkah tersebut agar lebih mulai dari tadi mengumpulkan kebutuhan tersebut dengan engineering sampai nanti kalian memaintenance software kalian. Itu yang akan kalian pelajari selama 1 semester. Berarti belajar lagi ngoding dong, Pak? Enggak. Karena kan ngodingnya sudah dicicil di pemrograman visual dan di pemrograman object oriented. Jadi kalian atau pemrograman web juga kalian belajar ya. HTML, CSS, JavaScript, gitu-gitu, PHP. Nah, kalian belajar, ya sudah, cukup dari situ. Implementasi di dalam software engineering atau RPL-nya sendiri, kalian benar-benar langsung ngoding saja. Seperti itu. Saya nggak akan ngajarin lagi. Oke. Itu overview dari RPL.
Ada pertanyaan sampai sini? Nah, terakhir yang perlu Anda ingat, software itu, apakah kalau saya ngoding lalu saya running dan program tersebut berjalan, apakah itu software? Bukan. Kalau saya boleh bilang dalam hal simple, software itu sama dengan program. Program itu kan berarti kalian ngoding itu ya, plus dokumentasinya. Kenapa dokumentasi ini menjadi hal yang penting? Ketika kita sudah sampai tahap akhir, contoh ketika kita sudah ngoding, kan kita harus bisa memastikan terlebih dahulu apakah semua kebutuhan yang dari pengguna tersebut itu sudah terpenuhi atau tidak. Nah, kalau kalian nggak punya dokumentasi itu di awal, kalian menelusurinya gimana? Ya nggak bisa kan? Nggak mungkin dengan hanya mengandalkan ingatan kalian. Misal gini, kalian pernah pakai Photoshop? Ada Photoshop pernah pakai ya? Fiturnya ada banyak banget ya. Kebayang nggak sih kalau mereka tim developernya itu nggak punya dokumentasi? Misalkan ada fitur apa saja di menu A gitu, kan menunya ada banyak banget tuh. Dalam satu menu ada submenunya lagi. Nah, kalau mereka nggak punya dokumentasi untuk hal itu di awal, bagaimana mereka menelusuri kalau ada fungsi yang belum mereka generate di Adobe Photoshop versi berikutnya, misalkan seperti itu. Nah, tentunya kalian juga tidak akan bisa membangun software dengan benar. Nah, jadi mulai dari sekarang sudut pandangnya berubah. Membangun software itu artinya sepaket, membangun programnya, aplikasinya, plus sepaket dengan dokumentasinya. Nah, dokumentasi di sini bisa beragam versi, karena nanti ketika kalian bekerja di Bukalapak atau Tokopedia, ataupun di software house yang lainnya, itu nanti punya keanekaragaman bentuk versi dokumen. Nah, walaupun nanti ketika kita akan belajar pakai versi yang standar aja dulu, yang kalian seragam, kalian coba isi. Nah, itu kalian akan mengisinya nanti selama proses pembangunan softwarenya. Nah, nanti akan kelihatan gunanya. Oh, ternyata saya bikin begini tuh untuk ini. Pertanyaan simpel saya, kalian bisa bangun database langsung nggak di MySQL? Misalkan saya nggak perlu bikin IRD dulu, saya nggak perlu dulu bikin skema relasinya, saya langsung ngoding aja dia create table apa, bisa nggak? Jawabannya bisa. Tapi pertanyaannya, apakah database-nya normal? Apakah relasinya benar? Itu karena sudah punya gambarnya lebih enak ya. Oh, dari tabel ini dia punya foreign key ke tabel ini. Kan itu kalau dari gambar skema relasi kelihatan sekali. Lebih enak kalian ngodingnya gitu loh. Kemudian di tahap database juga kalian akan bentuk tipe data ya. Oh, misalkan kalau NIM itu jangan pakai integer, kayaknya varchar ukurannya 9, misalnya seperti itu. Ya, orang yang ngodingnya kan tinggal enak. Create table mahasiswa, NIM tipenya varchar ukurannya 8. Oh, dia primary key PK. Oke, primary key kan lebih enak ya. Jadi nanti ketika kalian sudah menjalankan proses software development dengan benar, maka coding itu adalah hal mudah. Saya pastikan yang paling mudah dalam software engineering in the end adalah codingnya. Bahkan terkadang lebih susah untuk testingnya dibanding codingnya. Karena coding itu sudah dipandu oleh tahap analisis dan tahap desain. Kenapa kalian sekarang jadi pusing codingnya? Karena beban kalian dari awal sampai akhir itu ditampungnya di implementasi. Kalian langsung coding aja seperti itu. Padahal enggak, ada beban yang di spare nantinya di sebelum codingnya. Nah, itulah kenapa nanti saya bilang in the end kalian akan merasa bahwa coding itu menjadi sesuatu yang berat, sesuatu yang ringan. Kalau merasa yang masih berat ya itu masih simpel karena nggak mau belajar coding aja. Ya kalau nggak mau belajar apalagi yang diharapkan ya semua juga pasti bakal susah. Gitu ya. Itu aja sih intinya. Oke, nah karena membangun software itu nggak bisa sendirian, karena akan sulit ya kalau membangun software yang benar ya, nggak mungkin sendiri atau satu orang. Pasti menggunakan konsep teamwork atau kerja tim. Nah, maka mulai dari sekarang pun kalian juga harus biasa untuk kolaborasi di dalam sebuah tim. Jadi nanti andaikan saya memberikan proyek sekalipun, itu juga dikerjakan secara tim. Nah, untuk bisa mengoptimalisasi kerjaan dalam sebuah tim, ada tools-tools yang bisa membuat kalian berkolaborasi. Saya tidak perlu lagi mengajarkan Google Docs atau segala macam ya. Kalian sudah paham bahwa kalian bisa membuat sebuah dokumen bersama di Google Docs atau di OneDrive. Terserah kalian pakainya apa. Saya nggak akan ngajarin kalau untuk membuat dokumennya. Kalian sudah lebih pintar seperti itu. Tapi ngoding itu nggak bisa kalian kolaborasinya pakai Google Drive segala macam. Nah, ada kolaborasi
tools-nya itu ada dua yang akan kita bahas hari ini, namanya Trello dan GitHub. Nah, kemarin saya sudah minta Anda bikin akun ya, Trello dan GitHub. Saya minta di chat dulu, 2 orang aja lah cukup, untuk nanti bantu demo saya. Username GitHub dan username Trello-nya tolong dituliskan di chatting. Saya akan mendemokan cara kerjanya supaya kalian nanti juga bisa menjalankan challenge hari ini. Ayo, di chatting jangan malu-malu. Sudah ada? 2 orang aja cukup. Saya minta sampel aja. Oke, pertama saya akan bahas Trello. Trello ini adalah sebuah tools untuk bisa mengkontrol atau memonitor progres pekerjaan kalian secara kolaboratif dan online. Kenapa butuh online ya? Kalian sudah tahu masa pandemi gini nggak mungkin kalian kerja kelompok datang ke rumah teman atau ke kosan teman. Caranya simpel sebetulnya. Nanti kita akan belajar Scrum juga salah satunya. Nah, ini bisa dioptimasi nanti pakai Scrum. Nah, contoh kita create board dulu, misalkan untuk Tubes. Ini bukan hanya untuk software engineering ya, tapi untuk berbagi kerjaan yang lain juga bisa. Tubes RPL, atau tugas besar RPL 1, misalnya seperti itu. Kalian create board-nya. Board-nya saya kasih warna yang standar aja biar nggak pusing lihat. Nah, di sini saya punya, saya bikin list dulu deh. Misalkan list pekerjaan, bisa di-customin di sini. Kemudian yang sedang dikerjakan, kemudian saya bikin lagi di sini perlu dicek dulu. Terserah whatever lah, kalian mau nambahin apapun, mau nambah berapapun juga boleh. Sama di sini selesai. Nah, kalian kan kalau pakai chattingan saja itu nggak terlalu enak ya, nggak terlalu prefer. Kamu kerjain ini dan segala macam. Itu kan susah. Nah, pakai ini aja, Trello. Kalian bisa ngontrol nantinya. Contoh, misalkan saya punya pekerjaan buat login form. Kemudian apa lagi ya? Buat lupa password. Buat API untuk login. Misalnya seperti itu. Buat apa lagi ya? Misalkan API untuk lupa password. Nah, misalnya seperti itu, ada kerjaannya. Nah, ini enaknya, ketua kelompok itu tinggal mapping pekerjaannya ada apa saja. Ini cukup 1 orang biasanya melakukan. Kemudian kalian klik detailnya, kalian boleh kasih kerjaan. Misalkan pekerjaannya adalah tolong buat desain form untuk login di Figma, misalkan seperti itu. Ada toolsnya dan segala macam. Kalian save aja, nanti temannya bisa baca di sini. Kemudian temannya itu bisa saja mengambil sendiri pekerjaannya, memilih sendiri, atau bisa di-assign oleh kalian sebagai ketua kelompoknya. Oh, saya pengen membernya siapa. Nah, untuk itu saya minta dulu akunnya. Udah ada yang ngasih di chatting belum? Oke, saya sebut, tolong dibacakan saja Araso Praza. Saya tambahin dulu di sini ya, saya invite Araso, ini kayak film Korea lagi, Araso Praja. Bener ini Arsi Praja, bener? Bisa bantu bicara orangnya? Bener, Pak. Oke, 1 orang lagi, ayo. Tolong di-accept dulu invite-an saya di Trello kamu. Biar kamu bergabung di sini. Ayo 1 orang lagi, tolong. Hainananta, oke. Sip, silakan. Saya udah invite, kalian pasti dapat
invite-nya di tombol lonceng aja. Di pojok kanan atas ada tombol lonceng, biasanya di sana ada tuh. Ada notifnya. Sudah di-accept Araso dan Hai? Nah, ini enaknya nih, saya demokan ya. Saya misalkan tugaskan di sini membernya, yang mengerjakannya adalah si RC, misalkan seperti itu. Saya kasih batas deadline-nya. Karena tugas mau dikumpulkan minggu depan, saya kasih tugas besok deh, di hari Jumat besok. Saya tinggal klik aja 19, seperti ini. Start date-nya boleh aja kalian isi atau boleh enggak. Kemudian nanti bisa dipasangin reminder. Reminder ini sesuatu hari sebelumnya dia akan dikirim bahwa besoknya adalah deadline. Save aja. Atau kalau kalian, ini ternyata pekerjaannya ada banyak lagi di dalamnya, pekerjaan-pekerjaan kecilnya, kalian bisa bikin checklist aja di sini. Misalkan list pekerjaan, cari button, cari desain button misalkan, cari desain text box-nya. Nah, ini bisa dibikin lebih simpel, gede lagi gitu, lebih spesifik lagi, text box. Nah, nanti orang itu bisa ngelihat, oh pekerjaan gue tuh ada ini. Nanti kalau udah tinggal di checklist aja seperti ini. Kalau udah di checklist atau misalnya pekerjaannya kurang cocok, kalian tinggal komentar. Misalkan pekerjaanmu kurang baik di bagian apanya. Nah, ini bisa saling komentar. Ini kayak Facebook aja sebetulnya. Nah, ini akan kelihatan tanpa kalian ngobrol panjang lebar di chat gitu ya. Karena chatting itu banyak tertelannya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, coba Araso sudah bisa nyambung ke board yang ini? Arsi? Udah, Pak. Oke, sok pindahkan ke yang sedang dikerjakan. Jadi, kamu udah ditugasin sama saya yang card ini namanya card, satu card. Coba pindahkan ke yang sedang dikerjakan. Nah, saya nggak mindahin apa-apa, itu pindah sendiri. Kemudian, anggaplah Arsi sudah beres, pindahin lagi ke perlu dicek dulu. Nah, itu enaknya. Jadi real time. Kalian mengerjakan apa itu orang tahu. Contoh, untuk Hanin saya kasih pekerjaannya. Yang ini. Misal, bukan Hanin ya, Hayin. Oke, kalau sudah tinggal saya kasih due date-nya sama di 19 juga. Kemudian silakan pindahkan, Hayin. Ke yang sedang dikerjakan. Nah, kalian bisa ngontrol siapa yang ngerjain apa, kemudian nanti di akhir misalkan semua sudah masuk ke selesai ya, saya pindahin ke selesai. Ini di boardnya Hayin sama Arsi berubah pasti. Benar ya? Hayin dan Arsi benar berubah? Benar, Pak. Oke. Kalian bisa ngitung, oh si Arsi digaji berapa ya di akhir, atau kira-kira dia persentase pekerjaannya berapa ya, ini bisa kelihatan dari jumlah card yang nantinya diselesaikan. Itu Trello, tahap satunya. Mudah ya. Jadi nanti kalau untuk kolaborasi pekerjaan, saya sarankan pakai Trello atau juga bisa cari tools sejenisnya. Contoh Kanban, segala macam itu masih bisa kalian gunakan kalau kalian nggak terlalu suka Trello. Itu Trello. Nah, satu lagi tools kolaborasi yang ingin saya perkenalkan dengan kalian, dan kalian tolong untuk diulik, itu namanya GitHub. Nah ini. Kalau kalian ngoding, kolaborasinya kalian akan sulit kalau menggunakan Google Drive atau OneDrive. Bisa nggak? Bisa, tapi sulit. Gitu. Nah, ada sebuah tools yang memudahkan kalian untuk bisa berkolaborasi. Namanya GitHub. Nah, di sini kebetulan saya sudah cloning, saya hapus dulu sebentar, biar saya bisa demokan dari awal ke kalian. Contoh adalah ini challenge. Oke. Nah, saya sudah buat sebuah repository. Cara buatnya masih simpel lah, saya nggak usah jelaskan. Nanti kalian bisa cari video di YouTube, karena banyak sekali yang menjelaskan hal ini. Saya sudah buat sebuah repository. Repository itu apa? Folder lah gampangnya. Kalau kalian bayangin sebuah project itu kan pasti disimpan dalam satu folder ya. Nah, si repo ini akan menyimpan file-file ataupun folder-folder dari package software kalian. Nah, contoh di sini saya sudah punya sebuah file namanya presensi.csv yang di dalamnya isinya name sama nama misalkan. Ya nanti isinya ngoding ya. Isinya file .java kalian atau .php kalian atau yang lain-lain misalkan .js kalian, itu isinya nanti di sini.
Nah, gampangnya kalau kalian mau berkolaborasi gimana? Satu orang itu bikin dulu reponya. Jadi nggak perlu semua orang bikin repo. Misalnya ketua kelompoknya bikin repository atau bikin folder utamanya. Kemudian kalau sudah, dia cukup membagikan si linknya. Sebentar. Ini kok jadi malah ke sini. Challenge GitHub. Nah, ini. Di sini akan ada, sebentar, di mana ya pull request sih? Wait, project, saya nggak terlalu hafal lagi. Kode, di mana saya bisa mengcloningnya? Ah, ini nih. Nah, kalian cukup, kalau sekarang masih bisa ya, ini karena GitHub lagi merubah kebijakannya, nanti kalian wajib pakai SSH. Tapi untuk sekarang kalian bisa pakai HTTPS dulu yang ini. Jadi kalian copy paste aja dulu ini, di copy paste. Kan kalian juga saya suruh install Git ya. Gunanya Git itu untuk apa ya? Ini dua-duanya sebenarnya Git sama GitHub itu sama fungsinya. Tapi Git kerjanya di lokal, GitHub itu kerjanya di remote server seperti ini. Nah, kalian untuk bisa mengakses GitHub butuh Git. Jadi kalian install dulu Git, baru nanti kalian bikin akun di GitHub. Itu susunannya. Nah, Git sendiri atau GitHub sendiri gunanya untuk apa? Memversioning. Dulu kalau kalian bikin tugas, misalkan ada file, kemudian file tugas kalian pasti kasih nama file X. Nanti kalau kalian nanti merevisi isinya, kalian akan save lagi, save as dokumennya menjadi file X revisi 1. Direvisi lagi ada file X revisi 2, dan seterusnya. Sampai kalian nanti sendiri bingung, ini mana yang paling benar. Atau kalau yang kadang-kadang malah yang lebih uniknya lagi, ada yang ngasih namanya file X fix. Ntar direvisi lagi namanya diubah jadi file X fix banget. Ada lagi file X fix banget sekali. Wah, ini mana yang benernya? Nah, kalau software nggak bisa gitu kayak begitu. Terutama kalau software kan melibatkan banyak file ya. Tiba-tiba kalian coding hari ini jalan nih fungsinya. Tiba-tiba di hari kemudian kalian ngoding, ternyata ngodingnya itu salah gitu ya, malah bikin semua proyeknya jadi nggak jalan. Kan kalian kembalikan harusnya ke yang hari lalu aja lah, kembalikan aja ke versi yang sebelumnya. Nah, kalau kalian nggak pakai GitHub itu akan sulit. Nah, bukan hanya GitHub sih, sebetulnya bisa pakai GitLab dan segala macam, karena layanannya yang menyediakan layanan semacam ini banyak, tapi satu yang terkenalnya adalah GitHub. Nah, caranya adalah kalian kasih HTTPS ini, kemudian saya tinggal masuk ke terminal. Ya, kalau di kalian berarti command prompt seperti itu ya. Sebentar, nggak kelihatan ya berarti ya. Bentar, saya share layar saja dulu. Oke, sudah bisa melihat layar saya? Bisa, Sudah, Pak. 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 Oke. Ini malah jadi sip. Kelihatan ya file terminal, atau kalau kalian pakai Windows berarti kalian pakai command prompt atau power command, saya nggak tahu. Nggak terlalu hafal kalau di Windows. Kalian tinggal masuk dulu, misalkan saya mau simpan ini di Drive Documents. Oke, kemudian saya pengen, istilahnya langkah pertama kan kalian ketua kelompoknya udah bikin nih. Kalian pengen copy paste lah, gampangnya gitu ya istilahnya. Nah, kalian itu sebutnya adalah cloning objeknya. Caranya adalah kalian sudah install Git. Ini hati-hati, perintah ini hanya baru bisa jalan kalau terinstall Git ya. Git clone, kemudian HTTPS yang tadi atau si URL-nya. Kita tinggal paste saja, enter. Nah, otomatis tadi kan saya punya folder namanya atau si reponya challenge GitHub. Nah, saya kopikan ke dokumen. Saya periksa lagi di sini di Finder-nya, atau kalau di kalian berarti di Windows Explorer-nya. Di sini ada documents, kemudian ada challenge GitHub. Nah, ini udah ada foldernya. Di dalamnya ada satu file namanya presensi, karena memang cuma baru satu. Nah, langkah berikutnya, misalkan saya ingin menambahkan satu buah file, saya tambahin di sini, misalkan bikin di Sublime aja lah. Oke, saya bikin dulu file sederhana saja, nim, kelas. Atau nim spasi nama aja. Kemudian saya isi di sini 007, namanya James Bond. Seperti itu. Saya save. Nah, save-nya harus di folder yang sama dengan yang tadi kan, biar tersimpan di project-nya ya. Cuma saya pilih challenge GitHub,
saya isi di sini presensi if1.csv. Ini if berapa? if1 atau if2? IF1 Pak. Oke, if1 berarti benar ya. Nah, presensi if1.csv saya save di sini. Nah, maka di file yang tadi akan muncul presensi if1. Cuman pertanyaannya, apakah ketika saya membuat dokumen lokal itu akan langsung terupload ke remote server? Ya tentunya tidak. Ini saya buktikan ketika saya refresh, nggak ada presensinya. Jadi antara folder lokal kalian dengan folder di remote server kalian itu beda. Nah, caranya gimana? Ya kalian harus nge-push si perubahan yang kalian lakukan. Caranya gimana? Simpel. Caranya adalah kalian tentukan dulu file mana yang mau kalian upload. Pak, saya mah pengen semuanya, atau saya pengen nama filenya. Ya bisa aja, misal git add perintahnya. Kemudian kalau kalian hanya mau mengupload satu dokumen saja, kalian ketikin aja nama file sama ekstensinya. Ini kalau kalian mau hanya satu. Tapi kalau kalian, Pak, di file project saya udah banyak banget file sama foldernya, ya kalian tinggal git add bintang. Bintang itu artinya semua. Sama kayak kalian belajar database ya. Select bintang, berarti select semuanya gitu. Git add bintang, enter, seperti ini. Oh, sorry. Saya belum masuk dulu ke challenge-nya. Nah, masuk dulu ke foldernya. Nah, kalau sudah masuk ke folder, kalau di saya ada tanda GitHub seperti ini. Kemudian saya tinggal git add lagi yang tadi, bintang. Nah, ini udah ditambahin si file yang tadi saya tambahkan. Kemudian saya akan commit. Commit itu untuk memberikan, kalau di game itu namanya checkpoint. Jadi kalau kalian main Mario, kalau kalian mati tengah jalan tuh nggak balik lagi ke awal, ada checkpoint-nya. Nah, sama di sini saya kasih checkpoint-nya, pakai perintah git commit. Commit itu artinya saya meyakini dengan benar bahwa saya mengupload ini. Saya kasih message-nya. Min-m itu message-nya apa? Misalkan menambah satu file sejelas mungkin aja. Presensi untuk if1 dalam bentuk CSV. Karena dia string ya pakai kutip-kutip 2 seperti ini. Kalau sudah, enter. Berarti komitnya sekarang, kalian menyadari bahwa versi dari software kalian, itu sudah ada 2 file sekarang. Ada file presensi.csv, ada file presensi if1.csv. Itu komit gunanya, untuk menandai. Jadi kalau misalkan kalian ngoding berikutnya, tahu-tahu ada error, dan kalian bingung errornya apa, kembaliin aja ke versi yang ini. Versi komit yang ini, gitu loh. Nanti setiap versi ada kodenya gitu ya, create mode segala macamnya ada kodenya. Kalau sudah, kita tinggal upload si perubahan tadi ke server remote-nya. Perintahnya adalah git push. Git push di sini kita kasih origin master. Origin master itu berarti kita mengupload ke alamat masternya, ke cabangnya masternya. Nanti kalian bisa bentuk cabang-cabang, saya nggak akan jelasin ini di awal karena terlalu jelimet, kalian bisa nonton videonya nanti. Tapi untuk file utama itu biasanya disimpan dalam versi masternya. Kalau sudah enter saja, biasanya kalau belum pernah login sama sekali, bisa diminta login-nya dulu, login dari GitHub kalian. Kalau sudah seperti saya, ya sudah. Ini sudah tidak ada error, berarti saya tinggal cek di sini. Enter saja. Sekarang sudah ada 2 file, namanya presensi if1.csv. Kalau kalian buka, isinya cuma tadi 007 James Bond. Kebayang ya nyampe sini ya? Nah, challenge minggu ini adalah kalian melakukan pengisian daftar hadir ke file presensi if1.csv. Isinya cukup NIM sama nama kalian. Kebayang ya? Hati-hati, ada 2 file, kalian isinya di presensi if1. Nah, untuk bisa melakukan ini, kalian harus bisa berkolaborasi dengan saya. Tentunya harus di-invite dulu. Cara invite-nya gimana? Makanya tadi saya minta akunnya. Contoh saya invite akun dulu deh. Invite akun. Contoh mana ya? Tadi setting. Saya arah aja lagi. Oke, saya tinggal setting. Lalu saya izinkan untuk berkolaborasi. Wait, saya agak lupa di mana. Secret moderation test di sini kalau nggak salah. Bukan. Di mana ya? Environment, manage access. Oh, ini, manage access.
Nah, QS access. Nah, public repository, invite a collaborator. Di sini saya tambahkan Araso Praja. Nah, setelah ditambahkan begini baru bisa berkolaborasi. Coba sekarang Aras bagikan dulu share screen-nya. Bisa share screen sekarang? Bisa, Pak. Sok, share screen. Saya pandu nantinya caranya ngupdate-nya gimana. Sip, masuk dulu ke comment prompt-nya berarti. Kemudian terserah mau di copy-nya di mana. Misalnya di drive dia berarti dia titik 2 dulu, atau misalnya jangan di C-nya banget lah. Misalnya bikin folder aja. Coba lihat struktur drive kamu dulu, buka Windows Explorer. Oh, cuma satu. Oke, ya udah lah di situ aja nggak masalah lah. Di mana itu berarti? User document. Oke, di dokumen ya. Tinggal git clone. Git clone. Yang tadi HTTPS-nya kalian copy paste dari yang tadi, yang saya invite. Oh, belum, saya minta. Sendin dulu. Atau saya copy aja nih, saya copy aja ke setting. Kok ini? Ya, sok login dulu aja sembari nyoba. Saya copy paste dulu. Namanya tadi ini dia, HTTPS GitHub. Nah ini. Udah? Sok tinggal tambahin si URL-nya. Sudah ada saya kirim di chat. Nah, dari situ aja copy paste. Masuk lagi ke comment prompt-nya. Paste. Nah, enter. Oh, belum nginstalin Git-nya kamu. Instalin dulu Git-nya. Udah, Pak. Udah nginstal, Pak. Kenapa Git-nya belum dikenal? Serius, Git-nya udah diinstal. Pak, udah, Pak. Oh, belum didaftarkan sebagai ini variabel eksternal ya? Mungkin belum, Harus Pak. dikenalin dulu. Sama kayak MySQL pertama kali jalannya harus dikenalin dulu ke environment variables-nya. Cari saja Git for environment variables di ininya. Wah, agak susah saya ngedemo ini ya. Ada yang sudah bisa belum ngejalanin Git-nya? Biar bisa saya undang. Git clone. Biasanya saya pakai Git Bash, Pak, nggak pakai CMD. Oh, boleh. Coba nyalain Git Bash-nya aja. Tutup dulu. Masukin pakai Git Bash. Nah, oke. Masukin Git clone yang tadi. Saya kurang suka Git Bash sih sebetulnya. Git clone. Nah, enter. Oke. Sip. Sekarang sudah ada cek dulu lagi di Windows Explorer kamu. Ada presensi F1. Nah, buka. Klik kanan aja dulu di Notepad aja lah. Kalau ada yang pakai Sublime, boleh pakai Sublime atau pakai Visual Studio. Nah, enter di James Bond-nya. Nah, masukin NIM kamu. Lengkap. Jangan disingkat. Koma, nama. Jangan pakai spasi. Nggak, namamu pakai spasi. Jangan pakai spasi habis koma, sorry. Nah, oke, sip sudah. Kalau sudah enter, harus selalu enter kalau CSV seperti itu. Nah, save. Oke, kemudian masuk lagi ke Git base kamu. Kemudian git add bintang. Karena kan mau menambahkan yang tadi. Bintang aja biar nggak bingung. Enter. Oh, sorry. Masuk dulu ke CD dulu. CD, tadi namanya challenge, C-nya besar kalau nggak salah. Challenge, sorry, double L. Double L, nah. Nah, salah ngetiknya. Nah, enter. Bener ya? Challenge GitHub, oke, git add bintang.
Oke, kalau sudah git commit. Git commit spasi -m. Message-nya apa? Misalkan menambahkan record NIM kamu aja, menambahkan record NIM kamu berapa. Nah, sip. Kutip lagi, enter. Oke, kemudian tinggal di push, git push origin master. Enter. Oke, tunggu, tergantung ini. Oh, kamu belum diterima dulu. Sorry, hasil invite-an saya diterima dulu. Sudah belum? Di tombol loncengnya biasanya ada. Atau enggak di email kamu biasanya masuk. Sudah bisa masuk belum? Email. Di email aja coba. Nah, diklik invite-annya. Ada accept-nya kan? You can accept or not. Klik yang accept-nya aja. View invitation. Masuk ke accept invitation. Nah, baru bisa. Klik. Oke, sok masuk lagi tadi ke Gitbase-nya. Tinggal lagi yang atas, enter. Nah, sip. Nah, ini teman-teman ngelihat semua ya prosesnya. Nah, berarti tinggal saya merefresh lagi di sini untuk membuktikan apakah sudah masuk atau belum. Sorry, saya masuk GitHub. Saya masuk ke presensi F1 dan sekarang NIM-nya RC sudah ada di sini. Nah, berarti sekarang kondisinya di saya, kan kalau yang di lokal saya itu presensinya itu cuma ada James Bond ya. Yang ini nih. Cuma ada James Bond doang, belum ada NIM-nya RC. Caranya, kan nanti kalau mengupdate harus begitu ya. Caranya adalah saya melakukan git pull dulu. Jadi pastikan kalian tuh kalau mau nge-push, kan nanti kalian akan nambahin NIM kalian di situ ya. Selalu pastikan git pull dulu. Kenapa? Supaya versi di lokal kalian sama dengan versi di remote server terakhir. Kalau misalkan tidak sama, nanti jadinya konflik. Contoh nih ya. Contoh, misalkan saya tambahkan di sini NIM seseorang aja di sini namanya Budi Septiana, misalnya seperti ini. Berarti kan versi file yang di saya ini beda dengan versi file yang ada di RC atau di remote bahkan, di remote servernya. Saya paksain git add nih, git add bintang gitu ya. Bisa, git commit, bisa nih. Message, nih misalnya saya tambahin di sini menambahkan NIM 10101010. Nah, seperti ini. Kemudian saya push. Git push origin master. Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak sinkron gitu loh. Nah, caranya gimana? Caranya kalau seperti ini nanti kalau kalian mau ngupload tim kalian, caranya tinggal git pull aja. Git pull dulu. Nah, kalau sudah pull, sorry di sini auto merging. Harusnya auto merging di sini. Git merge. Sorry, saya agak lupa malah ini. Nah, di sini ketika sudah saya git pull, maka akan ada tanda konflik di file presensinya. Di sini dikasih tahu bahwa ini perubahan saya, yang Budi Septiana ini perubahan saya sampai sini, tapi ada orang lain juga yang melakukan perubahan ini. Nah, terserah saya mau hapus atau enggak ya. Kalau kalian jangan dihapus ya, nanti NIM teman kalian kehapus. Saya rapihin biar nggak ada konfliknya. Maaf Pak, share screen-nya Pak. Oh, share screen-nya belum ya? Yang punya RC Pak. Iya, masih punya. Tutup dulu RC-nya. Oh, oke, saya sorry. Harusnya dari tadi ngasih taunya. Nah, share. Nah, jadi yang saya lakukan tadi sama lah ya. Saya tambahin satu namanya Budi Septiana. Tapi kan RC tadi sudah nambahin juga. Yang tadi saya lakukan git add, ini sama. Kemudian git push, tapi ternyata ketika nge-push dibilang ada konflik. Nah, caranya adalah saya melakukan git pull.
git spasi pull, pull. Nah, itu nanti akan ada penanda konflik. Penanda konflik ada head sama tail-nya. Nah, ini harus dihapus. Sampai rapi seperti ini, kalau sudah rapi, oh berarti saya mengakui bahwa ada Budi dan ada Arsi, saya save aja. Saya save di sini. Kalau sudah, baru saya git add lagi di sini. Git add lagi, add bintang, enter. Kemudian git commit, min m. Saya kasih di sini menyelesaikan konflik. Menyelesaikan konflik. Nah, enter. Kalau sudah, tinggal saya git push origin master. Nah, kalau sudah, kita periksa lagi di sini, hasilnya adalah bertambah. Ada Arsi dan ada Budi Septiana. Oke, challenge kalian adalah, silakan masukkan NIM kalian ke file presensi IF1 untuk bisa dianggap hadir di minggu ini. Itu. Silakan, ada pertanyaan? Untuk waktunya 1 minggu kan ya Pak? 1 minggu, sampai hari Selasa depan jam 7. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Karena ini simple, saya sarankan challenge-nya dikerjakan secepat mungkin. Ingat, kalian harus saya invite dulu loh. Baik Pak. Kalian harus saya invite dulu, kalian accept invitation dari saya, baru kalian bisa masukin ke sini. Oke? Kalau kalian bingung, silakan cari di Google, cari di YouTube, itu banyak sekali tutorial tentang Git. Pak, kalau konflik gimana nyelesainnya, Pak, kalau nge-merge gimana, ada. Nah, sebetulnya ya, ada cara yang jauh lebih mudah dibandingkan kita pakai Git base atau pakai terminal kayak saya tadi. Namanya pakai graphic user interface-nya. Ada namanya Git Kraken. Tapi coba dulu aja pakai terminal, biar kalian terbiasa, atau kalian pakai Git base-nya. Nah, si Git Kraken ini, dia nanti nge-push segala macamnya itu pakai tampilan antarmuka, jadi lebih mudah. Kalian nggak usah masukin perintah. Nggak usah ngapalah intinya. Kalau ada konflik pun juga diselesaikannya di sini. Nah, new tab. Misalkan saya nih open repo. Saya open a repository. Saya buka yang tadi, yang lokalnya, ini challenge GitHub, open. Nah, ini udah ada nih. Commit segala macamnya. Sebentar lagi di opening repo-nya. Nah, ini ada commit-commitnya nih, kelihatan alurnya, siapa yang nambahin, dan seterusnya. Ini enaknya. Jadi nanti saya di akhir tinggal ngeliat nih, siapa yang ngoding, yang bikin error, siapa itu bisa kelihatan gitu. Bahkan di sini ada konflik, ada RC mengkomit sebelum saya mengkomit atau sesudah saya mengkomit gitu ya. Makanya bentrok diselesainya oleh saya itu kelihatan. Cara komitnya seperti apa? Gampang sekali kalau pakai tools. Saran saya, jangan pakai tools dulu. Coba pakai Git base dulu. Paham ya? Atau kalau mau pakai command prompt. Kalian kenalkan si Git-nya menjadi environment variables-nya. Supaya bisa dikenali perintah Git-nya. Itu jauh lebih enak nanti. Kalau sudah, ya tinggal kalian masukkan NIM kalian di sini. Selesai, itu challenge untuk minggu ini. Seru kan? Seru, Pak. Oke, seru. Baru minggu pertama, tenang. Challenge-nya masih muda. My challenge gonna eat you every week. Tenang aja. Oke, silakan. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri perkuliahannya? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Silakan. Kalau untuk username GitHub-nya itu ntar dikumpulinnya chat di Telegram, Pak? Dikumpulkan saja dulu ke ketua kelasnya. Nanti ketua kelasnya merekap si username-nya. File txt aja biar mudah ya. Jadi tinggal enter. Nggak usah lengkap-lengkap. Jadi nama ininya aja, nama username-nya enter, nama username-nya enter, dan seterusnya. Oke. Kalau sudah saya invite, nah kan butuh waktu tuh untuk menginvite, makanya jangan dikerjakan di akhir-akhir. Itu aja. Nanti bakal seru lah, kalian bakal banyak konflik, karena kan kalian nggak tahu teman kalian mau nguploadnya di jam berapa. Tahu pas kalian mau ngupload, teman kalian sudah ngerubah di versi remote servernya. Konflik, nah kalian nge-merge, kayak tadi ngerapihin, ngapusin head sama tail-nya gitu, dan seterusnya. Saya mohon untuk tidak menggunakan dulu tools. Nanti kalau sudah jago, pakai terminal,
atau pakai command prompt-nya, atau pakai Git base-nya, kalian boleh pakai Git Kraken. Git Kraken ini gratis ya, kalian bisa download nantinya. Sip, ada pertanyaan lagi? Sudah Pak tadi. Oke. Jelas ya, jadi untuk bisa masuk ke daftar hadir untuk minggu ini, saya akan rekap di hari Selasa, minggu depan, paling lambat jam 7, untuk seluruh NIM. Kan ini pasti akan ada komit terakhirnya by siapa. Contoh, saya tinggal tampilkan di sini, saya share dulu, sebentar lagi aja nih. Saya tinggal tampilkan Git show, kalau nggak salah. Nah, ini akan kelihatan, ini ada komit oleh siapa saja, dan apa saja bentuk komitnya, di jam berapa. Nah, nanti kalau yang jamnya lebih dari jam 7, ya saya nggak akan masukkan juga gitu loh ke daftar hadir. Jadi tolong jangan sampai telat. Dan ini enak banget ya, jadi kalau kalian kerja kelompok untuk ngoding, akan kelihatan teman kalian kontribusinya seberapa banyak ya dari sini. Oke. Nanti kalian mau nggak mau harus pakai ini, karena ngodingnya nggak mungkin ketemu di satu ruangan, seperti itu. Kalian akan ngodingnya dari berbagai tempat. Saya kasih bocoran aja, software-nya bentuknya website, jadi pakai PHP silakan, from scratch silakan, pakai JavaScript silakan, pakai framework juga boleh. Kalian mau pakai Code Igniter boleh, mau pakai Laravel boleh, terserah lah, whatever. Antar mukanya kalian mau pakai Bootstrap, misalnya biar nggak repot-repot bikin CSS-nya gitu ya. Pengen templating aja pakai Bootstrap biar cepat gitu, boleh. Silakan. Pergunakan tools apapun yang mempermudah kalian ngoding. Jangan ngoding dari awal. Bakal nggak beres tugas dari saya. Walaupun waktunya 1 semesteran ya, tugas besarnya, karena cukup lama saya ngasih waktunya. Itu aja intinya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Sudah cukup Pak. Sudah cukup ya? Maaf Pak, Jelas. ada pertanyaan lagi. Oh, boleh. Untuk kelompok itu kan anggotanya tadi Bapak bilang 4-5 orang ya? Iya, tapi belum bentuk kelompok ya. Masih kerjaan sendiri-sendiri kalau sekarang mah. Kan NIM-nya harus masukin NIM sendiri, bukan NIM kelompok. Buat tugas besar. Oh, nanti saya akan berikan 4 atau 5 tergantung nanti kan. Kalau di di semester tahun lalu, di tahun lalu saya kurangi bobotnya karena kelompoknya cuma 3. Bobot kesulitannya saya kurangi. Nah, nggak tahu tahun sekarang mau 4 atau 5, ya berarti jumlah kelompok itu jumlah tim dalam kelompok akan menentukan tingkat kesulitan. Itu aja sih intinya. Berarti itu Bapak yang nentuin anggotanya atau kita yang nyari gimana Pak? Kalian prefernya seperti apa? Kalau dari kami ditentuin sendiri-sendiri Pak. Oke, Kalau boleh. ya udah. Ya udah silakan. Okay. Nanti saya akan berikan aktivitas untuk kalian bikin kelompok. Bikin kelompoknya bisa di LMS. Jadi kalian nggak usah ngasih ke saya, ntar saya bikin satu kelompoknya, enggak lah. Bikinnya di LMS nanti. Ya, kalau sudah dibentuk tugas besarnya, kalau belum selesai. Nah, di LMS saya sudah buka. Sebentar, saya sudah buka section khusus untuk minggu depan. Ini mengganggu sekali sih. Nah, lms.unicom. Di sini kalau kalian buka itu sudah ada section untuk minggu kedua. Yang ini. Software Development Lifecycle. Silakan Anda baca ini materinya. Lalu kalau tadi saya bilang kalau kalian mau bertanya, silakan bertanya di sini. Tinggal diklik saja lalu masukkan pertanyaan kalian apa. Paling lambatnya tanggal 23 Maret jam 7. Apakah wajib? Di sini saya tulis wajib, tapi kalau kalian nggak mau bertanya, jangan sampai tertanya tapi klise gitu ya, nanya yang udah ada di slide gitu. Jadi nggak akan saya masukkan untuk nilai, tenang aja, kalian nggak usah takut. Jadi kalau saya nilai ini, saya klik nilai, kolom nilainya nonaktif. Mana ya, sorry, ini jadi lambat. Nah, nggak ada file nilainya kan? Saya nggak ada inputan nilainya. Nah, nanti kalau tugasnya saya nilai, saya kasih tahu. Nanti ada kolom nilainya, seperti itu. Oke, itu saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah mau hadir, dan ini hari ini cukup lama ya kita kuliah, karena memang masih di awal. Silakan. Setiap minggu akan ada challenge, jadi kalian tolong dikerjakan sebisa kalian. Jangan sebisa sih. Sampai kalian tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Itu intinya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.